memperkenalkan diri. Nama saya Fahir Raudi, NPM 10070219109. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Industri Fakultas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Manajemen Bisnis Digital. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah atas berkat dan kuasanya. Saya dapat mempresentasikan hasil UTS ini. Hasil UTS ini berjudul Model Bisnis Kanvas, itu tokoh Wardabek. Pertama-tama, itu ada profil dari tokoh Wardabek, yang mana toko tas Wardabek ini merupakan toko tas yang menjual berbagai macam jenis tas, mulai dari tas anak, tas remaja, tas traveling, hingga aksesoris tasnya. Yang mana toko tas ini terletak di Pasar Baru, Jalan Oto Iskandar Dinata, nomor 152B, Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Nomor tokonya tuh T2 Blok S. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bisnis kanvas dari si toko ini, yaitu toko Wardabek ini. Yang mana toko Wardabek ini merupakan toko tas yang berada di Pasar Baru yang menjual berbagai macam jenis tas. Dapat dimulai dari partner network-nya, yang mana relasi dari toko tas Wardabek ini bekerja sama dengan berbagai macam supplier, mulai dari supplier tas lokal, impor, eh, bekerja sama dengan supplier aksesoris, bekerja sama dengan pihak ekspedisi untuk mengirimkan tasnya. Partner network ini merupakan suatu sumber daya luar yang dapat mendukung dari aktivitas kunci di sini. Yang mana yang pertama itu kan bekerja sama dengan supplier. Supplier di sini itu baik supplier tas lokal, baik di luar Bandung maupun di dalam Bandung. Begitu juga dengan bekerja sama dengan supplier aksesoris itu baik di luar maupun di dalam Bandung. Kemudian bekerja sama dengan pihak ekspedisi itu ada macam-macam, mulai dari JNT, JNE, Tiki, Pos, dan lain-lain. Kemudian partner network ini mendukung kegiatan aktivitas kunci dari si toko Wardabek ini. Kemudian dilanjutkan dengan key activities atau aktivitas kunci. Apa itu aktivitas kunci? Aktivitas kunci adalah seluruh aktivitas yang dapat suatu aktivitas utama yang dapat menjaga keberlangsungan dari suatu proses bisnis tersebut. Yang mana di sini aktivitas kuncinya itu adalah penjualan tas anak. Itu penjualan tas anak tuh dari si tokonya itu ada bermacam-macam jenisnya. Kemudian penjualan tas remaja dan dewasa itu juga ada banyak sekali jenisnya. Kemudian penjualan tas traveling dan penjualan aksesoris. Yang dimana kayak aktivitas ini merupakan sumber dari si offer atau penawaran. Di mana offer atau penawaran merupakan seluruh nilai tambah yang merupakan manfaat dari aktivitas utama tadi. Yang mana apabila kita membeli suatu produk pasti ada manfaatnya. Nah, itulah hal yang ditawarkan pada offer ini. Di mana di sini offer atau penawarannya itu ada tas traveling terdiri dari polo koper,
Samsonite, bala koper, polo, backpack Calibri bag, gantungan tas, aksesorisnya terdiri dari gantungan tas, gantungan kunci, gembok koper. Kemudian tas remajanya terdiri dari tas ransel mini mikro dan tas lempang. Kemudian tas anak-anaknya terdiri dari tas anak-anak motif dinosaurus dan tas anak-anak motif kelinci. Kemudian dengan adanya penawaran ini pasti haruslah didukung dengan pelayanan pelanggan yang baik, customer relationship yang baik. Apa itu customer relationship? Customer relationship adalah suatu pelayanan terhadap pelanggan yang mana agar si pelanggan itu loyal terhadap perusahaan atau toko kita. Di studi kasus ini, toko Wardabek yang mana customer relationship-nya yang pertama, karyawan toko haruslah menyapa dan melayani pelanggan dengan ramah tamah. Serta pada toko ini terdapat promo-promo menarik pada hari-hari tertentu dan terdapat diskon menarik apabila menjadi membership dari toko ini. Kemudian segmentasi pelanggan, kemudian customer relationship ini akan mendukung terhadap segmentasi pelanggan atau segmentasi konsumen. Yang mana segmentasi konsumen ini adalah target pasar dari si produk tersebut. Target pasar dari produk tersebut karena produk tersebut menjual tas traveling, tas remaja, dan tas anak-anak, maka target pasarnya itu terdiri dari orang tua yang memiliki anak yang sudah bersekolah, ibu-ibu, remaja, dan mahasiswa, kemudian orang yang memiliki hobi traveling, atau orang yang sering berpergian jauh. Kemudian dengan adanya aktivitas utama tadi tentunya harus didukung dengan sumber kunci yang baik pula, yang mana sumber kunci atau key result itu adalah suatu sumber yang dapat mendukung dari seluruh aktivitas yang ada, yang mana dengan sumber ini kita dapat meningkatkan bisnis kita menjadi lebih baik, yang mana key result di sini terdiri dari berbagai macam, yaitu memastikan kesediaan produk dari toko Wardah Bag, kemudian menjaga kelancaran web penjualan dari Wardah Bag, komputer, serta akses internet. Namun sebelumnya, pada toko Wardah Bag ini tidak ada penjualan secara online, atau penjualannya hanya dilakukan via Line ataupun via WhatsApp, sehingga peneliti atau saya sendiri yaitu akan mengembangkan usaha ini menggunakan web penjualan dan berbagai platform penjualan lainnya, sehingga si toko tersebut dapat meningkatkan profit penjualannya. Kemudian ada distribution channel. Distribution channel ini adalah suatu platform atau alat di mana pelanggan dapat melihat atau mencari produk-produk yang dipasarkan. Baik, seiring berkembangnya zaman, distribution channel ini pun semakin berkembang sehingga pelanggan dapat melihat produk yang dijual kapanpun dan dimanapun. Pada toko Wardah Bag ini, distribution channel-nya
itu saya kembangkan menjadi beberapa. Yang pertama Line, WhatsApp, SMS, Shopee, Tokopedia, dan web penjualan toko Wadah Bag. Yang mana awalnya penjualan tersebut hanya dilakukan melalui Line, WhatsApp, dan SMS. Sehingga diharapkan pengembangan bisnis digital secara online ini dapat mengembangkan si toko tersebut. Kemudian itu ada struktur biaya dari si toko Wardah Bag ini, yaitu biayanya itu atau cost struktur. Cost struktur merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran usaha. Biaya yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran usaha toko Wadah Backpack ini yaitu terdiri dari biaya administrasi, biaya sewa, biaya gaji pekerja, biaya pembuatan dan pengembangan website, dan biaya domain website. Yang mana biaya sewa toko ini itu berkisar sekitar 20-30 juta per tahun. Dan biaya gaji pekerja ini yang mana pekerja terdiri dari 2 buah pekerja yang bergaji sekitar 1.500.000 sampai 2 juta per bulan. Kemudian ada itu yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream merupakan suatu nilai tambah yang diperoleh oleh toko atau perusahaan akibat hasil dari penjualan produk-produk atau jasanya. Yang mana revenue stream dari toko Wardah Backpack ini yaitu berasal dari hasil penjualannya. Itu penjualan tas anak-anak, tas remaja dan dewasa, tas traveling, penjualan aksesoris, dan penjualan membership. Yang mana toko Wadah Backpack ini awalnya itu penjualan hanya dilakukan secara offline, secara langsung. Yang mana toko ini dibuka pada tahun 2010 dan akibat pandemi profitabilitasnya menjadi menurun. Sehingga pada saat ini pun toko tersebut masih minim akan pelanggan. Selanjutnya itu ada perayaan sedikit mengenai hal-hal yang belum dijelaskan tadi. Yang mana toko Wadah Backpack ini merupakan toko yang berada di Pasar Baru, yaitu nomor toko T2 Blok S, yang mana toko ini bersaingan dengan toko-toko tas lain di sebelahnya. Sehingga toko Wadah Backpack ini harus terus mengembangkan produknya yang mana agar si produk tersebut dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan dapat bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Mungkin kesimpulan dari semua ini yaitu diharapkan model bisnis yang telah saya lakukan dapat membantu dan meningkatkan nilai tambah dari si toko Wadah Bag ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.